Selamat malam untuk kita semua dan salam sejahtera juga untuk kita semua. Jadi berjumpa lagi dengan saya di video kali ini. Video kali ini sebagai salah satu tugas untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Terapan. Jadi bersama saya Agnes Nirmalasari Betogening dari mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 170303045. Nah, di video kali ini saya menganalisis mengenai virus corona yang biasa disebut dengan COVID-19. Oke, langsung saja pada pembahasan pertama ini saya akan mengulas tentang apa itu coronavirus ya. Jadi coronavirus ini merupakan sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Jadi kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung, mamalia, bahkan manusia itu sendiri. Nah, virus corona ini tidak menjadi hal yang asing ya untuk kita, karena belakangan ini pada penutupan 2019 dan pada 2020 yang berlalu itu, ini muncul sebuah wabah yang dinamakan coronavirus ini. Jadi menutup tahun 2019 silam itu, masyarakat dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yang segera menjadi sebuah persoalan global dan berdampak sangat serius pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Jadi sebagai organisasi kesehatan dunia, mereka menetapkan wabah pandemik yang disebutkan yang sudah sangat global, sudah sangat mendunia ini, menyebutnya sebagai COVID-19. Nah, dalam waktu singkat ini, wabah ini kemudian menjadi salah satu pandemi yang luar biasa, pandemi yang menjalar di dalam seluruh dunia dan sangat menakutkan dan mengejutkan seluruh dunia dan sangat menggemparkan. Nah, wabah ini sendiri didefinisikan sebagai salah satu penyakit berbahaya yang menyebar dengan cepat dan sering menyebabkan kematian. Yang berikut mengenai apa dampak yang ditimbulkan dari coronavirus. Nah, jadi dengan munculnya corona ini ada beberapa dampak yang sangat serius dirasakan makhluk-makhluk di dunia ini sehingga berakhir atau berujung pada sebuah kematian. Nah, yang pertama itu coronavirus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan seperti pilek, meskipun hal ini berbeda sebagai salah satu bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 lainnya yang lebih mematikan. Nah, selain itu juga coronavirus ini selain menyebabkan hal-hal tersebut, jadi dengan menularnya COVID ini semakin hari yang menyebabkan kematian mengalami peningkatan secara drastis. Coronavirus ini juga menyebabkan salah satu yang dirasakan kita sekarang adalah metode pembelajaran kita yang sebelumnya secara manual ini dialihkan lagi ke dalam metode pembelajaran secara online, karena kita dilarang untuk berkerumun, kita dilarang untuk berdekatan dalam satu ruangan. Nah, oleh karena itu Menteri Pendidikan mencari jalan keluar bahwa metode online lah metode yang tepat dalam masa pandemik ini. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi hal yang dampak berikut bahwa virus corona ini memberikan semacam masyarakat mengalami lockdown. Jadi di sini ekonomi masyarakat mengalami penurunan karena dilarang keluar rumah untuk bekerja atau berkumpul. Oleh karena itu masyarakat tetap pada rumah dan tidak bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, oleh karena itu bagaimana hubungan dengan masyarakat petani, buruh, nelayan, dan lain-lainnya yang kesehariannya bergantung pada pekerjaan mereka. Sedangkan pada masyarakat atas, mereka bisa menggunakan salah satu hasil gaji seperti gaji PNS tanpa mereka bekerja, akan tetapi tiap bulannya mereka mendapatkan gaji atau penambahan uang.
Nah, yang berikut mengenai bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, di sini kan sudah kita ketahui bersama bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa solusi untuk mengatasi ini. Jadi ketika virus ini menyebar begitu cepat sehingga memaksa sejumlah negara untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi wabah ini wabah ini ketika hal ini telah memberikan lockdown kepada setiap masyarakat, yakni dengan pemerintah menutup semua akses keluar masuk wilayah termaksud di Indonesia, bukan hanya di luar negeri tapi di Indonesia juga. Nah, setelah pertimbangan yang matang dengan melihat wabah ini, Indonesia kemudian memberlakukan sistem pembatasan sosial berskala besar PSBB secara parsial maupun total untuk beberapa wilayah yang terdampak paling parah. Nah, untuk mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Di antaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah, work from home, bahkan kegiatan beribadah pun dihentikan. Jadi hal ini sudah menjadi suatu kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan yang sudah dianalisis dengan semaksimal tentunya. Oke, yang berikut akan dibahas mengenai itu merupakan data-data yang muncul dalam data-data yang dapat diambil dalam pandemik ini akibat dari virus corona ini. Jadi di dunia terdapat 2.999 di dunia ini terdapat 2.995.000 lebih kasus dengan kasus sembuh sekitar 881.557 kasus kematian, sedangkan kasus kematian ini mencapai 207.009 kasus. Nah, kasus terbanyak saat ini diduduki oleh negara Amerika Serikat dengan 987.322 kasus, sembuh sekitar 118.781 kasus, dan meninggal dunia sebanyak 54.414 kasus. Kemudian disusul oleh negara Spanyol dengan 226.629 kasus, sembuh sebanyak 117.727 kasus, dan meninggal dunia sebanyak 23.190 jiwa. Berikutnya di urutan ketiga adalah Italia dengan 197.675 kasus, sedangkan sembuh 64.928 kasus. Sangat mengerikan ya apa yang diakibatkan. Nah, di balik adanya virus corona ini menjadi tanda tanya untuk kita semua. Apa sebenarnya di balik virus corona ini? Karena ada beberapa hal sehingga saya mengkaji ada apa sebenarnya di balik ini. Yang pertama itu adanya sebuah rezim kesehatan di mana pasien yang tidak terjangkit positif COVID tetapi dimasukkan ke dalam daftar positif COVID. Nah, ada apa di balik semua itu? Yang kedua, mengenai ada permainan politik di balik konspirasi di balik COVID-19 ini. Mari kita lihat bersama-sama. Jadi konspirasi di balik COVID-19 ini munculnya teori konspirasi yang berkembang di tengah wabah ini ya. Jadi konspirasi yang banyak diyakini bahwa virus ini berasal dari laboratorium Wuhan yang dijadikan sebagai senjata biologis. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa ini hanyalah permainan politik saja. Nah, yang berikut kita melihat mengenai konspirasi kapitalis. Jadi bagaimana konspirasi kapitalis bermain di belakang virus corona 19 ini. Jadi di sini kapitalis sangat terorganisir dalam penggunaan propaganda dan operasi rahasia. Jadi kelas penguasa kapitalis memiliki posisi kuat dalam jaringan korporasi, pemerintah, intelijen, dan militer yang sangat luas. Nah, mereka mampu melakukan konspirasi dengan skala besar yang melibatkan taktik canggih, dukungan keuangan yang besar,
dan kampanye propaganda yang luas melalui suatu perusahaan media. Nah, itulah mengapa konspirasi ini hanya mungkin bisa dilakukan oleh kelas yang memiliki kendali atas ekonomi. Jadi di sini kelas bawah tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan kaum kapitalis untuk apa yang dilakukan di balik COVID-19 ini. Jadi, namun para penganut teori konspirasi mencampur aduk fakta ini dengan beragam prasangka sara. Nah, mari kita lihat yang pertama, konspirasi politik yang pertama ini. Jadi di sini Amerika Serikat menuduh Cina sebagai penyebar virus. Hal ini sejalan dengan tuduhan Trump selama ini dan politis lainnya. Nah, di sini kan jadi ada permainan politik di balik hal-hal seperti ini ya. Jadi Amerika Serikat ini dia menuduh Cina bahwa Cina lah di balik semua ini. Misalnya, jadi tentunya ini sejalan dengan Trump selama ini dan juga menjadi suatu bentuk politis juga ya. Jadi Republikan atau Demokrat bahwa Cina bertanggung jawab atas kesulitan ekonomi yang diderita Amerika Serikat dan rakyatnya. Nah, atas tuduhan yang dilontarkan Amerika Serikat tadi kepada Cina, maka Cina harus bertanggung jawab dengan segala kerugian yang dirasakan masyarakat Amerika Serikat atas dampak dari COVID-19 tersebut. Jadi tidak hanya Trump, banyak politis dunia yang menyalahgunakan kebangkitan Cina sebagai penyebab salah satu kemunduran bangsa mereka. Nah, alasan itulah menjadi alasan kuat untuk menguatkan suatu argumen bahwa Cina lah yang menyebarkan COVID-19 tersebut. Selain itu juga munculnya teori konspirasi Tower 5G. Nah, terkait dengan Cina, di mana sebelumnya banyak politis Amerika Serikat dan Eropa menyebarkan rumor bahwa Cina lah yang meluncurkan Tower 5G untuk memata-matai dan mendominasi sektor komunikasi. Nah, sesungguhnya persaingan 5G ini adalah kompetisi antara Barat dan Cina, merupakan bagian dari perang dengan besar yang telah berkecamuk. Nah, dari sini hanya perlu loncatan kecil saja untuk mencapai teori konspirasi 5G atau COVID-19, terutama di tengah kepanikan yang melanda masyarakat dunia. Nah, selain itu juga tuduhan kembali kepada Amerika Serikat oleh Rusia. Nah, Rusia juga melakukan tuduhan sama seperti Amerika Serikat melakukan tuduhan kepada Cina. Rusia kembali melakukan tuduhan kepada Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat lah yang menyebarkan atau yang menimbulkan coronavirus tadi. Yang berikut adanya suatu konspirasi permainan politik mengenai pemangkasan anggaran kesehatan publik selama periode sebelumnya untuk menutupi defisit APBN. Jadi hal-hal semacam yang tadi disebutkan itu dapat didongkrak atau dapat dihilangkan, dapat dimusnahkan semuanya dengan salah satu teori Marxisme. Yang berikut mengenai konspirasi monetisasi. Jadi di sini konspirasi monetisasi ini yakni yang pertama itu merupakan beberapa poin penting. Munculnya situs. Jadi dalam pandemi COVID ini ada beberapa oknum-oknum yang menggunakan hal ini untuk mencapai keuntungan tertentu. Salah satu keuntungannya adalah mencapai uang dengan apa yang mereka lakukan. Jadi yang pertama itu munculnya situs dan aplikasi di mana menyiarkan iklan konspirasi virus corona yang disebut suatu kuota konten berbahaya. Jadi sini mereka akan mendapatkan uang melalui iklan YouTube, Instagram atau sosial media lainnya. Selain itu juga munculnya gagasan bahwa pandemi virus corona dibuat di laboratorium Tiongkok sebagai suatu senjata biologis yang dibuat oleh pendiri Microsoft Bill Gates, atau bahwa virus tersebut adalah hoax. Jadi mereka mencurigai Bill Gates adalah salah satu ahli, bahwa dia adalah yang menyebarkan atau menciptakan salah satu virus corona tersebut. Padahal Bill Gates ini adalah salah satu orang terkaya di dunia yang dia berupaya untuk
mencari vaksin di mana dapat menyembuhkan hal tersebut. Tapi di lain pihak ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan Bill Gates sebagai salah satu pencipta atau adanya virus corona tersebut. Yang terakhir, adanya iklan dengan konten berbahaya di mana seperti obat penyembuhan ajaib, atau mereka mempromosikan gerakan anti vaksin, pengiklanan pembuatan konten sendiri yang mempromosikan teori konspirasi virus corona seperti informasi medis yang salah. Jadi di sini mereka mencampur adukan fakta, opini di dalam sehingga munculnya suatu konspirasi yang mencamukan kepanikan masyarakat di dunia.